Pak Munir, silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri ya. Ini saya uji dari awal Mbak ya. Kenapa alasannya memilih judul ini Mbak? Alasan saya memilih judul ini karena P5 ini masih cukup baru ya Pak. Terus kemudian apa itu sehingga originalitasnya itu masih tinggi. Padahal Mbak Putri ini prodi apa? Ya iya. Kenapa kok nggak diarahkan di pendidikan agama Islam gitu loh? Nah itu karena saya PAI jadi P5-nya saya sambungkan dengan karakter religius. Nyambung nggak itu Mbak? Iya. Nyambungnya di mana? Karena di P5 ini itu pada programnya pelaksanaannya itu ditanamkan juga nilai-nilai pada karakter religius Pak. Seperti ada kejujuran, kemudian adil, bertanggung jawab, Ketakwaan, amanah, bertakwa, iman dan takwa. Ya, itu dok Mbak alasannya Mbak. Ya. Terus berikutnya Mbak, angket untuk sampel 30 mana Mbak angketnya? Angket, Nggak saya bawa. Loh, wah ini. Pernah nggak siap saya? Terus dong nggak ini? Terus dia nih. Wah, dari ada itu jangannya. Oh, di sini Enggak, oh. ada Pak Jawa. Di mana? Di halaman tampilan. Di Naman? Loh, itu kan bukan angket itu. Ini Pak, halaman 135. Lah itu kan yang angket yang diceklis-ceklis itu loh. Ini Yang Pak, dicentang-centang. Coba, coba. 100? 35. Bunga 135 di sini anu penelitian, ujian penelitian Pak. Oh ini Mbak, iya bener ini soalnya. Maksudnya hasilnya maksud saya yang 30 orang itu loh. Satu siapa aja yang di anu siswanya namanya siapa aja? Ada Pak di halaman. Di halaman mana? Di halaman Lah. 141. Lah 141 kan sudah hasilnya itu Mbak. Maksudnya yang centang-centangnya Abdul Majid, Amirul Hanafi, Nah ya itu harusnya di bawah itu Mbak. Nah kalau cuma memberi angka 5, 4, 3 ini kan bisa aja satu angka aja terus diganti jadi bisa. Berarti angkanya nggak di bawah Mbak ya? Iya, Pak, di bawah. Berapa kali ke sekolah sana? Ke sekolah 1, 2 saya- kali paling ya? 3 kali? Enggak Pak. Soalnya itu untuk guru yang kurikulum itu susah ditemui. Berarti ke sekolah itu berapa kali Mbak Putri? Yang pertama itu ngasih surat izin hari Sabtu, terus hari Seninnya itu saya ketemu sama guru pendamping P5 Bu Aisyah, terus hari Rabu itu ketemu sama siswanya Pak buat ini angket. 3 kali berarti ya? Iya. Sama selasa Siap. depannya Pak. SMP Islam ini kan yang di Jalan Jawa itu Mbak ya? Iya. Sepertinya siswanya nggak begitu banyak ya? Paling nggak ada 100 kelas 1 sampai kelas 3 ya? Ada Pak. Ada lah. Ada. Wes, kelas 1 berapa? Kelas 1 Kak, kalau kelas saya itu 30. 30 loh, Iya. bener. Kelas 2 30, 60. Kelas 2 ada 2. Turun lagi. 2 kelas. Iya. Berapa? Kalau SMP Islam itu dulu. Tadi MA-nya ya, di SMA-nya. Ada 2 kelas. 61 kayaknya. Kelas 3 ya? Kelas 3-nya 1 kelas. 100 Pak. 100 berarti ya. Tapi benar-benar sana itu menerapkan proyek penguatan profil ini, Mbak. Iya. Ada bukti yang apa gitu yang istilahnya memang benar-benar terkait Ada itu Pak di dokumentasi. dokumentasi Iya. di halaman Ada di halaman 163 dan 164.
numpak Pak. 100, oh alah dokumentasi foto ta. Iya. Tak kira dokumentasi sertifikat apa dari pemerintah gitu. Udah Pak, ini langsung tadi sudah saya baca mulai bab 1, bab 2 dan bab 3 itu memang di dalam penelitian kuantitatif itu memang yang harus dilengkapi itu di bab 2-nya. Di kajian teorinya itu memang harus matang dan harus lengkap dan harus memang dijelaskan secara detail di bab kajian teori atau bab 2 itu. Terus yang saya tanyakan ini teori penelitian yang dipakai Mbak Putri ini teorinya siapa Mbak? Teori bukunya siapa, teorinya siapa, Suharsini atau siapa? Kalau yang untuk P5 saya mengambil teori dari buku panduannya Pak. Buku panduannya siapa? Buku panduan khusus untuk P5. Oh, ada buku panduannya? Ada. Di bawah ya? Enggak Pak. Oh, nggak di bawah. Hanya dimiliki oleh sekolah Pak. Oh. Terus yang lainnya untuk uji regresi, Ada PDF-nya Pak. ada PDF-nya ya? Iya. Kalau yang uji regresi, uji korelasi, Kalau uji yang- validasi itu pakai teori siapa? Kalau ada beberapa saya mengambil dari buku Sugiono yang metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan RMD tahun terbitan 2017 sama juga dari itu miliknya Arif Muto. Berarti ini yang dirumus, yang medpen itu yang di bab 3 itu loh, kan ada rumus itu. Itu rumus uji validasi itu pakai bukunya Sugianto berarti. Iya Pak. Sugiono. Sugiono berarti ya. Terus kalau yang uji asumsi klasik Masih sama Pak. sama. Uji korelasi sama. Uji korelasi pakai teorinya. Enggak, saya ini kenapa kok harus ada uji validasi, ada uji rehabilitasi, uji asumsi klasik, ada uji normalitas, linearitas, ada uji korelasi, ada uji regresi, sederhana, ada T lah. Ini jangan-jangan Mbak Putri nyontoh siapa gitu loh, kok ada itu semuanya itu loh. Oke. Karena kalau yang untuk uji validitas itu dan variabilitas fungsinya kan untuk itu Pak, menguji instrumen tersebut apakah sudah layak dipergunakan, valid atau tidak gitu. Kalau untuk yang uji normalitas itu tujuannya itu supaya ini variabelnya ini bisa digunakan apa tidak untuk mengetahui itunya itu apa jika diuji terus-terusan itu masih normal apa enggak gitu Pak. Kalau dipakaikan di rumus-rumus yang lain kayak setelah dari uji normalitas itu ke uji linearitas gitu ya Pak, kemudian ke uji korelasi. Nah itu apakah ini nanti angkanya masih tetap valid atau tidak gitu Pak. Kalau yang uji regresi sederhana itu fungsinya karena variabel yang saya gunakan hanya 2, jadi untuk mengecek hubungan antara kedua variabel tersebut. Udah Mbak. Sekarang itu kan ada pulpen Mbak ya, ada spidol ya, ada penghapus, dihapus aja itu pulpennya Mbak. Sekarang ya Mbak. Sabar lah ya. Tak sinau itu Pak. Namanya itu yakin. Nah, kalau sudah Gini-gini. Saya akan hitung secara manual rumusnya sampai 5.
komputernya Mbak Putri sendiri ya? Laptopnya sendiri? Bukan Pak, ini punya. Laptop yang untuk menghitung SPSS di siapa? Di ini ya? Bukan? Bukan. Oh, di mana laptopnya? Nggak dibawa lagi. Cuma laptopnya di rumah, Pak. Sampai di rumah. Angkatnya di rumah. Ya semuanya aja kalau dari mana. Jangan Pak. Angkat sama rumah, laptop sama rumah. Kok buku referensi sama rumah kafe? Cuma gua apa kok iya skripsi ini. Iya. Nah ini anu Mbak, yang menghitung SPSS ini siapa Mbak? Saya Pak. Sendiri? Sama dengan bantuan YouTube. Sama bantuan? YouTube. Oh Belajar iya. yang itu. Iya Pak. Ya maksud saya kalau ada laptopnya yang di setting atau diinstal SPSS kan enak, tinggal klik, oh hasilnya ternyata bodoh, berarti bener berarti yang ternyata nggak ada laptopnya, ini berarti cerdas ini Mbak Putri ini. Ya langsung itu kan manual iso. Iya. Kalau hitungan manual iya Mbak. Coba Mbak sekarang untuk membuktikan dua uji ini Mbak. Yang pertama adalah cara uji validitas. Seperti apa Mbak? Cara ujinya. Nah itu kan ada rumusnya. Terus menjadi hasil bahwa pembentukan karakter ini sangat berpengaruh dengan penerapan itu seperti apa? Di validitas sama reliabilitas. Kebetulan saya itu hanya pakai SPSS Pak. Lalu ditulis Mbak rumusnya itu, tidak ditulis saja nih. Ditulis valid untuk cara mencari validitas pakai SPS ini, nggak usah rumus wis. Nah validitas ini kan mesti butuh X-nya berapa, Nah. Y-nya berapa. Yang minimal rumusnya apa? Minimal itu masuk rumusnya toh, nggak usah dihitung. Iya itu. Bahan bakunya aja Mbak. Bahan baku itu nggak usah dihitung wis. Kan di situ ada Kak rumusnya. menentukan X itu dari apa kok bisa dikatakan X Iya, itu betul. berapa X-nya, Y-nya berapa, terus rumusnya ya apa Mbak? Ya, bahan bakunya itu apa nggak usah dihitung. X-nya itu apa? Berapa? Berapa? Oh itu kan validitas itu jenis Sugiono ya. Lah menentukan X sampai Y-nya itu dari mana gitu loh, hasilnya berapa. Boleh sudah selesai ya, asal ujian lagi besok. Kalau belum ya besok ujian lagi sama bawa laptop yang ada program SPSS-nya ya. Ambil Pak Ma'ruf yang Uji validitas yang RPJ karena itu efisien. aslinya itu Mbak, aslinya penelitian kuantitatif itu sudah cukup di validitas sama reliabilitas itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kadang-kadang itu biar lengkap ya ono uji T, ono uji korelasi, regresi, biar lengkap. Sudah Mbak. Nah iya Mbak, sip itu. Sekarang Y-nya itu bisa ketemu Y itu dari apa? N-nya jumlah sampel. Pakai rumus kan Mbak ya? Perhitungannya kan pakai rumus. Iya. Pakai rumus
Iya. Itu rumusnya satu. Itu rumus. N sigma X Y itu ya. Iya Pak. Pak ya, terdekat. Ya, apa ini? Terus apa? Waduh. Ya apa kok moro-moro Mbak? Ada pengaruhnya itu kok. Ya Iya, apa Pak. ngitungnya? Belum belajar Pak baca lima. Ya kan berapa pertama kali kan dari angket dianalisis. Iya. Setelah dianalisis ketemu X-nya berapa, Y-nya X-nya itu berapa. variabel X, Y-nya itu variabel Y. Jumlah variabel. Ini belum yang IJT loh Pak. Oh, korelasi bareng ini kan korelasi kan membandingkan antara pengaruhnya P5 dengan waduh iso sak jam ini ujian dewi ya Pak. Anu. Uji sendiri aja Pak dari Kamis sampai Rabu besok. Iya, kecapean ya. Ya wis gitu wis Pak, pokoknya ada pengaruhnya. Oh iya. Waduh, ya kok bahasan terus saja. Terus aja Pak. Oh, terus. Ayo, Mas. Wes, anu di antara 5 atau 6 uji validitas itu Mbak ya yang Mbak Putri kuasai yang uji apa? Apa korelasi, apa uji T, apa regresi? Kalau di SPSS bisa menguasai semua Pak. Kalau yang rumus Oh, ya wes ini. Sekarang bahan bakunya aja, bahan baku untuk masuk ke program SPSS. Pertama kali yang dimasukkan di uji T itu apa? Berapa? Terus kan tinggal klik kan di SPSS itu. kalau yang untuk uji validitas dulu ya Pak. Kalau yang uji validitas itu yang dimasukkan pertama jumlah angka keseluruhan dari responden sama totalnya juga dimasukkan. Kemudian masuk ke bagian yang di sampingnya itu ya Pak, kan ada 2 halaman. Yang pertama dimasukkan dulu datanya, kemudian masuk di halaman sampingnya itu, kemudian tekan analyze, lalu pakai bivariate, nanti langsung keluar hasilnya. Kemudian untuk yang reliabilitas juga sama, pakai totalnya juga, kemudian masuk ke analyze, kemudian pilih yang reliable. Lalu yang normalitas ini beda dari validitas dan reliable karena yang dimasukkan tidak pakai total, jadi hanya data angkanya saja itu. Kemudian masuk ke analyze, lalu ke frekuensi, kemudian ke normality, kemudian saya mengambil yang hasil dari uji Shapiro-Wilk, kan ada versi Shapiro-Wilk sama Sama apa Mbak? lampu merah rumah sakit turut tua tidak lawo. Pas lah, 30.
Baik Pak, ini Pak. Sekarang ini yang terakhir ini Pak. Kasihan Haryanto sudah menunggu ya. Buka halaman 81 Pak. Nah, tolong jelaskan 2 atau 1 poin lah terkait dengan itu Pak. Sudah? Ya silakan. Di pertanyaan nomor 1 itu jelaskan wes. Ini hasil dari tabulasi untuk pernyataan per item. Pada pernyataan item nomor 1 untuk pernyataan percaya kepada rukun iman yang dibagikan kepada 30 responden mengatakan bahwa sebanyak 6 responden setuju, kemudian sebanyak 6% sangat setuju, kemudian sebanyak 18 responden sangat setuju, dan sebanyak 6 responden memilih menjawab netral. Sehingga dari ketiga tersebut diperoleh rata-rata sebesar 4,0. Artinya pernyataan percaya kepada rukun iman itu berada pada interval setuju. Sudah, itu sudah Pak. Sampai seterusnya itu Pak ya. Sudah berapa itu Mbak? 20 ya? Nomor 20. Itu yang X ya itu ya. Yang J ada 20 juga. Kalau yang J Pak, halaman 90. Bahan bakunya ini Pak. Untuk yang variabel pada pernyataan pada variabel Y, untuk nomor 1 yaitu pernyataan terbiasa menjalankan ibadah atau amalan sunnah seperti puasa, salat duha, salat tahajud dan lainnya. Ada sebanyak 11 responden sangat setuju, kemudian ada 13 responden setuju, dan kemudian 4 responden memilih menjawab netral, dan 1 responden setuju dan ada yang tidak setuju. Dari jawaban tersebut diperoleh rata-rata sebesar 4,06, yang berarti pernyataan tersebut berada pada daerah setuju atau positif. Ini kakak kelas yang membantu untuk penyelesaian ini siapa Mbak? Mantan Pak. Hah? Saya melihat dari itu skripsinya Mbak Mita. Mbak Mita? Mita. Oh, Mita. Oh, berarti nggak didatangi ke rumahnya Mbak Mita? Enggak, Pak, waktu itu hanya ketemu di tempat kopi. Kopi ya. Iya, sambil ngobrol. Kasihan bentuk skripsinya. Filenya. Mbak Mita itu ponakannya Pak Maruf Pak. Mita, Pak. Oh iya, soalnya harus. Guys, gitu Mbak ya. Udah selesai Maruf karena sudah 30 menit lebih. Belum. Tapi rencananya ini setelah lulus ini